Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifda Azahra. Saya Rahma Isnaini Mawadah Kusuma. Saya Norma Siva Noveni Moro. Saya Nur Hasanah. Saya Nabila Surya. Saya Salsa Selita. Saya Putri Safianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya semua? Baik-baik aja kan? Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berbaca doa dulu ya. Yo, ketua kelas, silakan memimpin doanya. Semuanya berdoa ya bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tema 8 ya anak-anak, tentang daerah tempat tinggal kita semua. Salah satunya itu karakteristik yang keberagaman. Oke, jadi hari ini kita akan membahas dan mempelajari keberagaman karakteristik individu. Apa kabar semuanya? Saat ini saya ingin bertanya nih sama kalian semua, siapakah di keluarga kamu atau di lingkungan kamu yang memiliki sifat rajin atau malas? Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang keberagaman karakteristik individu. Keberagaman karakteristik individu adalah perbedaan yang terdapat pada setiap manusia yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Salah satunya adalah keberagaman fisik. Salah satunya adalah keberagaman sifat. Keberagaman sifat ini adalah Salah satunya adalah keberagaman sifat. Sifat atau watak ini ada di dalam diri kita itu sejak lahir. Sifat atau watak ini ada pada diri kita pribadi. Orang-orang pun punya, tapi mereka itu memiliki perbedaan mereka sendiri. Mereka punya watak mereka sendiri. Jadi semua orang itu memiliki cirinya sendiri. Beragam sekali keberagaman sifat yang ada pada diri manusia, yaitu seperti ramah, dia jahat, atau dia rajin, dia malas, dan sebagainya. Karakter yang ada di diri kita sendiri ini dapat diartikan sebagai ciri alamiah yang melekat pada individu. Kenapa dikatakan melekat? Karena ciri ini ada di diri masing-masing. Jadi ciri kita itu tidak ada pada diri orang lain. Orang lain memiliki sifatnya sendiri, orang lain memiliki cirinya sendiri, orang lain memiliki karakternya sendiri. Jadi dikatakan melekat karena mereka punya cirinya mereka sendiri-sendiri. Anak, seperti apa yang telah dijelaskan oleh materi sebelumnya tentang keberagaman sifat individu, pasti setiap individu itu memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Tapi jangan dijadikan kita untuk saling membenci antara satu sama yang lainnya. Maka dari itu, kita semua itu harus saling menghargai dan menghormati antara sesama. Di sini Bu akan menjelaskan tentang contoh keberagaman sifat. Contohnya itu tentang keberagaman sifat rajin. Contohnya, Rio senang berlibur ke rumah neneknya karena di rumah neneknya itu terdapat banyak sekali buku.
buku komik, cerita, novel, legenda, dan masih banyak lagi. Karena Rio senang membaca di rumah saudaranya, ia amat senang sekali ke sana. Nah, salah satu buku yang Rio baca itu adalah tentang legenda Sang Kuryang. Itu adalah contoh sifat rajin yang dimiliki Rio. Ada pula tentang sifat pemalu, pemarah, baik, peduli, pendiam, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, karena keberagaman sifat itu datangnya dari Tuhan, maka kita harus saling menghargai dan menghormati antara sesama. Dari contoh tersebut, sifat Rio atau karakter Rio adalah rajin membaca buku. Buku yang Rio sukai adalah cerita legenda Sang Kuryang. Ibu akan menceritakan legenda Sang Kuryang. Kemudian, kalian tulislah tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita legenda Sang Kuryang dan tulislah sifat-sifatnya. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai anak bernama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, Sang Kuryang selalu membawa anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang adalah titisan dewa dan juga bapak kandungnya Sang Kuryang. Tetapi Sang Kuryang tidak mengetahui hal itu dan ibunya merahasiakannya. Pada suatu hari, seperti biasa, Sang Kuryang berburu ke dalam hutan. Setelah sesampainya di hutan, Sang Kuryang mulai mencari buruan. Dia melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di dahan. Tanpa pikir panjang, Sang Kuryang menembaknya dan tepat sasaran. Kemudian, Sang Kuryang memerintahkan Tumang untuk mengejar buruannya. Tetapi, Tumang diam saja dan tidak mengikuti perintah Sang Kuryang. Karena Sang Kuryang jengkel, Sang Kuryang mengusirnya dan tidak mengizinkan pulang ke rumah bersamanya lagi. Sampainya di rumah, Sang Kuryang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Begitu mendengar cerita anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan ke kepala Sang Kuryang. Sang Kuryang sangat kecewa dengan perlakuan ibunya. Lalu Sang Kuryang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya. Setelah kejadian tersebut, Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Setiap hari, ia berdoa agar suatu hari dapat bertemu anaknya kembali. Karena kesungguhan doa Dayang Sumbi tersebut, dewa memberikan hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun-tahun Sang Kuryang pergi mengembara, lalu ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, ia sangat terkejut sekali dengan perubahan total kampung halamannya. Dan Sang Kuryang sangat senang ketika di tengah jalan bertemu dengan wanita cantik jelita, yang tak lain adalah Dayang Sumbi atau ibunya. Karena terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi, Sang Kuryang kemudian melamarnya. Akhirnya lamaran Sang Kuryang diterima oleh Dayang Sumbi. Dan sepakat dalam waktu dekat mereka akan menikah. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta izin calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, Sang Kuryang meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya ketika Dayang Sumbi merapikan ikat kepalanya, ia melihat ada bekas luka yang mirip dengan bekas luka anaknya. Kemudian Dayang Sumbi menanyakan penyebab luka ini. Dayang Sumbi bertambah terkejut, ternyata calon suaminya adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi bingung sekali karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sang Kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada Sang Kuryang agar membatalkan rencana pernikahan mereka. Permintaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui oleh Sang Kuryang dan hanya dianggap angin lalu saja. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan ini tidak akan pernah terjadi.
Setelah berpikir keras, Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Ia memberikan 2 syarat kepada Sang Kuryang. Apabila syarat tersebut berhasil, maka mereka akan menikah. Dan sebaliknya, jika syarat itu gagal, maka pernikahan mereka akan dibatalkan. Syarat pertama, Dayang Sumbi ingin Sungai Citarum dibendung. Syarat kedua, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberangi sungai. Kedua syarat tersebut harus selesai sebelum fajar menyingsing. Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumbi dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang lalu memerintahkan teman-temannya dari bangsa jin untuk membantunya dalam menyelesaikan tugasnya. Diam-diam Dayang Sumbi mengintip hasil kerja Sang Kuryang. Betapa terkejutnya dia karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua persyaratan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan kepada masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di timur kota, Sang Kuryang mengira kalau hari sudah mulai menjelang pagi. Sang Kuryang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa bahwa ia tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sang Kuryang lalu menjebolkan bendungan yang ia buat sendiri. Karena jebolnya bendungan itu, maka terjadilah banjir dan seluruh kota terendam air. Sang Kuryang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan tersebut melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Oke anak-anak, berikut tadi cerita legenda Sang Kuryang. Seperti di awal tadi, Ibu sudah bilang kan, setelah Ibu menceritakan legenda Sang Kuryang, kalian menuliskan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam legenda Sang Kuryang dan tulislah sifat-sifatnya. Baik anak-anak, karena cerita legenda Sang Kuryang berasal dari Jawa Barat, maka kita akan menyanyikan lagu dari Jawa Barat yaitu Bubui Bulan. Bubui bulan sanden bentang, bangun poe di sasate. Unggal bulan dap di teang, unggal poe di ade. Situ Ciburuy gelok nahe sedih pancing, deret det hate meninggal ngeplak caina. Tu eta saha tewang langkung unggal enjing, nyeredet hate ninggali sorot socana. Bubui bulan sang rebentang, panon poe bisa sate. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya, jadi kesimpulannya yaitu keragaman adalah bermacam-macam atau berjenis-jenis. Nah, pada manusia, keragaman yaitu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, setiap individu ini memiliki perbedaan, yaitu perbedaan warna kulit, jenis rambut, berat badan, tinggi badan. Setiap individu juga memiliki perbedaan kegemaran dan perbedaan sifat.
Tadi juga sudah diceritakan tentang legenda Sangkuriang. Nah, jadi legenda Sangkuriang berasal dari Jawa Barat dan mengakar pada kebudayaan suku Sunda. Sangkuriang adalah nama salah satu tokoh dalam kisah yang diyakini adalah awal mula munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil dari legenda Sangkuriang adalah kita tidak boleh berbohong kepada orang tua, karena berbohong adalah salah satu sifat yang tidak baik. Baiklah anak-anak, setelah mempelajari materi keberagaman sifat, cerita Sangkuriang dan lagu Bubuy Bulan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apakah sudah mengerti semua? Jika sudah mengerti semua, maka guru akan menanyakan apa yang paling disukai oleh anak-anak. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari materi ini? Kegiatan apa yang paling disukai? Kenapa? Dan kegiatan apa yang kira-kira menurut anak-anak itu yang paling mudah dan yang paling sulit? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, guru akan mengakhiri pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa sebelum pulang agar kita selamat sampai rumah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai baik anak-anak, silakan rapikan kursinya sebelum pulang. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.